Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Roda 2 Geres. Wis, mama. Gua lagi opening malah keganggu. Kali ini konten gua mau nge-review bengkel. Wis, ini ada lagi aja orang-orang begini, orang tua kalau bawa motor. Maaf nih teman-teman kalau agak keganggu. Tinggalan tentu. Konten kali ini gue mau nge-review bengkel yang bisa bikin mesin 2 silinder atau lebih. Ini ada di daerah Pasar Lembang. Nanti gua di sana rencananya mau nge-review, tanya-tanya, tanya jawab, biasa ngobrol-ngobrol. Asu, mama lagi aja. Gua mau tanya jawab, terus gua mau, kalau dikasih kesempatan gua mau test ride motornya. Terus kan gua mulu lupa skrip kan tuh jadinya. Gara-gara orang tua pada bawa motor. Yaudah, pokoknya nanti kalau udah deket. Oh ya, di opening kali ini nanti gua bakal seperti biasa, sebelum nyampe ke bengkel gua bakal ngasih arahan, patokan, supaya teman-teman kalau mau cari bengkel ini tuh nggak bingung. Ya udah, nanti kita lanjut. Nah, kalau temen-temen patokannya, kalau misalkan dari arah Pasar Bengkok, teman-teman ngambil yang perempatan underpass ini naik ke atas, nanti teman-teman belok kanan ke arah Pasar Lembang. Sebaliknya kalau teman-teman dari arah Ciledug, Kreo, Larangan dan sekitarnya, teman-teman di perempatan ini naik ke atas belok kiri. Ke kanan, nanti patokannya ada di sebelum Pasar Lembang, gangnya ada di sebelah kanan. Mama lagi aja, lihat tuh. No, hari ini kenapa emak-emak pada rusuh-rusuhnya? Emang tiap hari gua aja yang jarang keluar kali ya. Ya udah, nanti kita lanjut kalau udah deket. Nah, teman-teman, kita udah mau nyampe sedikit lagi. Patokannya itu Puri Kartika Baru. Nanti kita belok kanan. Insya Allah. Bagus mama. Nah, di sini kita belok kanan nih teman-teman. Puri Kartika. Kita lurus masuk ke dalam. Ada es buah enak banget itu. Ntar lah kita beli sambil ngobrol-ngobrol. Mana dia? Sebelah kiri, sebelah kanan. Mana dia? Udah hilang. Oh, itu dia. Ini dia teman-teman. Tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Balik lagi di channel gue nih, Roda Tua Garage. Kali ini gue udah sama orangnya nih. Yang tadi gue bilang gue mau review bengkel yang bisa modif mesin jadi 42 sampai lebih silindernya. Yuk langsung kita tanya-tanya sama orangnya. Halo Bang. Tuh, Bang. Dengan siapa nih Bang namanya? Lius. Lius apa Luis? Sama aja. Sama aja. Asal mana nih Bang? Nah, perantau sih, Bang. Rantau, asal dari Sumatera. tepatnya di Binjai, Tebing Medan. Tinggi. Oh, Medan. Oh, Belum nyampe siap. Medan lah. Siap. Di sini gue mau nge-review nih bengkel, ngerjain apa aja. Kita tanya langsung Bang. Bang, spesialisasi di sini Abang ngerjain apa aja nih Bang? Kita sih biasanya ngerjain ya permintaan mekanik, Ah, kadang dari orang awam, ah. kayak modif 2 silinder, kayak kaki-kaki. Itu aja sih. Banyak kan orang bilangnya spesialis aluminium, Berarti lebih ke spesial crankcase. crankcase ya. Crankcase. Nah, kenapa gue pengen nge-review di sini karena buat teman-teman bengkel ataupun kayak gue sendiri, kadang kalau mau main ke tempat bubut itu kita masih bingung di mana nih tempat bubuknya. Bengkel bubut yang bisa ngegarapin kayak misalkan kita mau ngegarapin crankcase, mau bikin double starter atau mau bikin dudukan spool. Kalau di sini di Abang ini setelah gue tanya-tanya sebelumnya, dia biasa ngegarapin spesialis buat crankcase, khususnya bikin kayak gini. Atau Nah, ini swap engine, swap swap engine. ya. Swap engine bisa, bikin 2 silinder bisa, Cangkok. cangkok bisa, terus kayak bener-benerin kayak gini nih bisa juga Bang ya. Iya, kayak rubah-rubah klep bisa, Rubah-rubah klep, sudut klep, terus benerin merubah lahar, series. Ah, terus apa namanya, kayak rumah-rumah konokan gini bisa ngegarap juga ya Bang ya. Bisa. Terus oh ya, terus bisa juga bikin kayak teman-teman nih dari anak-anak Grand biasanya itu kan di Suka pompa oli pompa suka oli, lelet kan tuh, bisa juga nanti dibikin di sini supaya olinya lebih lancar lagi seperti itu ya Bang ya. Ada coba lihat Bang. Nah ini contohnya Grand, ini bikin apa nih Bang nanti pompa Pompa oli? olinya pakai Jupiter. Jupiter. Biasanya kalau anak-anak Grand pakai Jupiter kebanyakan mocin. pakai bangau ya. Nah, Iya. kalau buat kayak di anak Grand sendiri kan kalau untuk bangau kan udah jarang ya. Makanya paling kita rubah di Abang ini, rubah di sini. Contohnya kayak gini nih. Kita deketin aja ya kamera. Contoh rubahannya kayak gini. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ngerubah jalur pompa oli kayak gini atau mau bikin modif-modif lain yang sekiranya apa namanya susah untuk nyari tukang wood, bisa ke Abang ini. Oh iya, gue lupa nanya. Daerah apa nih? Ciledug, Ciledug, Tangerang, Tangerang. Tepatnya jalan apa nih? Jalan Puri Kartika, Pasar Lembang. Nah, Jalan Puri Kartika, Pasar Lembang. Nanti gua taruh alamat, kontak sama detailnya di deskripsi dan di video. Jadi kalau biasanya juga ada tuh yang 2 tak mau bikin apa namanya? Mau bikin double starter atau mau bikin itu. Nah, biasanya kan mereka itu kesulitan buat nyari bengkel bubut yang bisa nyesuaiin itu. Nah, di Abang ini insya Allah kerjaan itu beres. Bikin mesin 2 silinder bisa, terus pokoknya Abang ini spesialisasi buat bagian crankcase, buat duduk-dudukan, bikin pompa oli, bikin 2 silinder. Kalau untuk bagian head biasanya ngerjain apa Bang? Paling bagian merubah klep doang. Rubah klep, rubah sudut ya? Merubah sudut. Sama. Cuman di sini yang Abang nggak pegang korteran doang ya Bang? Korteran sama kun. Sama apa? Sama kun. Sama Pokoknya korteran lah. korteran Abang ini nggak megang karena memang alatnya memang nggak ada ya? Nggak ada. Alatnya memang nggak ada. Jadi Abang ini spesialis buat crankcase saja lah. Pokoknya teman-teman nanti tinggal apa namanya diskusi sama abangnya maunya kayak gimana, tinggal request saja. Nah kalau untuk ini Tiger ya Bang ya? Tiger. Ini Tiger mau dibikin 2 silinder inline ya Bang ya? Iya. Oh ya, barang apa aja Bang yang dibutuhin biasanya kalau mau Biasanya sih mau bikin? mesin satu utuh. tambah crankcase kiri bagian nomor, Nah, ya kayak blok seher sama blok head sama keras, udah itu doang. Kerkasnya harus 2. Iya, Kerkas 2, rasio tetap 1. satu. Rasio 1, blok seher 2, head 2,
sama crankcase. Untuk crankcase bagian mana? Kiri nambah, bagian Kiri berarti harus ada 2. Iya. Oke. Jadi yang dibutuhin kalau teman-teman mau bikin 2 silinder, crankcase bagian kiri harus punya 2, kulkas harus 2, blok seher harus 2, head harus 2. Rasio cukup 1, dan untuk kalau yang lain-lain bisa teman-teman request. Nah, untuk bagian tengahnya ini kan abang gue sempat ngobrol-ngobrol nih sama abangnya, lebih apa namanya, abang ngerekomendasinya lebih kayak gimana? Ada yang abang bilang tadi kan 2 bearing atau 3 bearing, itu abang lebih rekomendasi kemana? Sebenarnya 3 bearing sih, karena 3 bearing. ini permintaan orangnya saja. Berarti tergantung request dari Permintaan orang. Yang kita kan banyak juga bengkel nggak mau ngikutin ownernya gitu, maunya semaunya dia. Kalau kita mah ngikutin. Iya. Kalau jebol ya resiko dia gitu Iya. kan. Seenggaknya abang ini udah ngerekomendasiin yang baik menurut abang ini Iya, kayak 3 gitu. bearing seperti ini dibelah lagi. Iya. Kan ada Nah, ini 3 bearing teman-teman. Ini bagian Dibelah tengahnya lagi. nih. Ini 2 ya. Iya. 2. Jadi satu lagi ada di sebelah kanan ya. Apa sebelah kiri? pokok bearingnya atau enggak. Ya, Jatuhnya intinya crankcase model belah gitu. ya. Jadi intinya bearingnya itu ada, 3. kalau bearing standar kan 2, karena ini dibikin 2 silinder, abangnya ini ngerekomendasi buat dibikin 3 bearing gitu. Nah, yang terakhir nih bang, apa aja nih yang biasanya perlu diperhatiin ketika motor ini jadi? Itu mulai dari perawatan atau dari packing. Dan biasanya kan kalau orang yang awam atau bengkel-bengkel yang ya kayak gue lah, terbilang masih belajar kayak gitu ya, apa aja nih yang diperhatiin setelah motor ini jadi untuk perawatan atau packingnya kayak gitu? Untuk perawatan sih sama aja dua motor gitu. Sama Oli, terutama oli ya kayak rutin servis lah. ya. Nah, kalau untuk packing sendiri nih bang, biasanya Saya kan menggunakan sandar aja, bawaan standar aja. pabrik. Iya. Sisa paling cuman dia akal-akal Potong dikit lah doang ya. di tengah, iya. Dipotong di bagian sini nih guys. Jadi kan adalah misalkan gua khawatir nih bang, kalau misalkan mau bikin 2 silinder, nanti kalau misalkan gua bawa jauh trouble atau kayak gimana. Nah, masukan dari abang ini Ini dibikin part-partnya orient semua, nggak ada masih yang orient berubah. semua. Terus kalau misalkan memang perlu ada akal diakalin sedikit pun, ya ibaratnya teman-teman nyari di jalan ketika touring tuh masih aman kayak gitu. Jadi kalau untuk packingnya, kanan masih standar, kiri masih standar. Kalau untuk tengah bagian Cuman blok saya dipotong sama doang. head cuman dipotong aja nih teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang masih terbilang masih awam lah kayak gua juga kadang kan jadi pertanyaan nih, kalau misalkan motor kayak gini kok bentar packingnya gimana gitu kan. Ada juga yang bikin sendiri bang ya. Iya. Bisa bikin sendiri dari Iya. packing bahan mobil kayak gitu kan. Ada yang Kalau bikin- menurut saya sih Hah? simple, standar aja. Paling Yang penting gampang. ininya nggak bolong. ya. Terus yang penting intinya oli naik dan nggak ada rembesan ya. Nggak ada rembes. Itu intinya teman-teman. Nah terus untuk selain mesin berarti abang garapin kaki-kaki, Kayak paling kayak bracket gitu. bracket kaliper. Nah teman-teman yang mau kesulitan nyari bengkel luput yang buat ngegarap-garapin bracket kaliper, bisa ke abang ini. Itu apa biasanya ban besi atau Besi. CNC juga? Enggak. Tapi Besi yang doang. alumni gitu juga ada juga. Enggak. Kita mainnya dari besi itu. Dari besi doang. Nah itu kalau misalkan teman-teman mau bikin bracket bisa ke abang ini. Nah untuk barang yang perlu disiapin apa aja tuh bang kalau mau bikin bracket? Iya. Biasanya yang harus dibawa itu soknya, enggak? Hah? Soknya harus dibawa. Ya bisa sama motor-motornya sih. Oh kalau paling enak sama motor-motornya dibawa. Jadi buat nyesuaiin terus sama dites langsung ya bang ya. Iya. Nah, itu untuk Takutnya kalau bawa barangnya doang takut bolak-balik gitu. Ah, Kalau kurang ini. ya betul. Pertanyaan gue kayaknya udah habis juga. Paling gue tutup dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman untuk seputaran di bengkel ini, langsung tanyain aja. Nanti gue juga kasih kontaknya di deskripsi. Paling sekian dulu dari gue sama Bang Luis. Gue pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Luis.
Anjay, suaranya cuy. Nah, sekarang ngomong review nih, langsung test ride motornya. Cuman berhubung di jalan biasa, jadi gua bawa pelan-pelan aja. Sensasinya kayak bawa-bawa moge gitu, cuy. Tenaganya sih gila, cuy. Gue masih agak nyesuaiin sama nih motor, jadi kalau rada-rada kagok maaf ya, soalnya nggak ada rem belakangnya juga. Tenaganya liar banget, asli. Kawal gasnya suka nyangkut-nyangkut guys, jadi gue agak ngeri-ngeri bawanya. Nah, teman-teman yang mau bikin 2 silinder bisa ke bengkel ini. Nanti untuk alamat dan kontak personnya gue kasih di video sama di deskripsi ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan punya motor Grand atau Jupiter yang mau dibikin, kayak mau dibikin double cylinder kan asik juga tuh buat healing-healing jalan-jalan. Gue dengar pertama kali dengar motor suara ini tuh kayak motor apa gitu, ngeri suaranya. Masih butuh penyesuaian gue sama nih motor. Tarikannya galak. Rem belakang nggak ada, rem depannya ya masih butuh penyesuaian lah. Ya udah, paling sekian dulu dari gua buat konten hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman terhibur. Akhir kata dari gua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.